Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa untuk ada di bulan Ramadan dan kita sudah masuk ke dalam pekan kedua ya. Tidak terasa waktu cepat berlalu teman-teman sekalian, dan seperti biasa pada hari ini kita mau live dan kita akan coba bahas masih di dalam dua buku ini. Nah, satu adalah Udah Putusin Aja. Ini adalah buku yang saya tulis untuk merespon lifestyle fun, yaitu adalah pacaran. Dan yang satu ini adalah buku Yuk Berhijab. Nah, ini adalah saya tulis untuk merespon lifestyle di bidang fashion. Jadi fun and fashion kita bahas di sini di buku Udah Putusin Aja dan Yuk Berhijab. Kalau teman-teman mau, teman-teman boleh cek di website @bukusip di internet ya. Atau teman-teman juga boleh langsung beli di situ, di check out. Jadi teman-teman sekalian, pembahasan buku ini sebenarnya secara tidak langsung sudah saya sampaikan. Kalau saya bahas lagi tentang buku ini nanti teman-teman bosan. Kalaupun kita bahas, mungkin nanti kita akan bahas secara lebih proper ya, dalam kajian-kajian yang lebih proper. Tapi saya pengen bahas dua buku ini dari pertanyaan orang. Kemarin saya dapat satu pertanyaan yang sangat menarik tentang bahasan Udah Putusin Aja dan bahasan Yuk Berhijab. Bahasanya begini, kan selama ini Ustadz sampein bahwasanya kalau ada orang itu ketika dia mau untuk taat kepada Allah, maka dia kalau dia mau bahagia maka dia harus taat dengan Allah. Sebaliknya kalau dia bermaksiat kepada Allah maka dia akan sengsara. Maka di Yuk Ngaji itu seringkali ada tagline, taat, bahagia, maksiat, sengsara. Itu tagline-nya. Nah, juga Ustadz pernah bilang misalnya dalam buku Udah Putusin Aja, misalnya saya juga nulis di sini bahwa kalau kita itu mau pernikahan kita senang, pernikahan kita bahagia, maka kita harus cari cowok yang tepat, dan jangan sampai kita nyari cowok yang dia sama Allah aja nggak mau taat, apalagi sama kita. Yang dia itu ketika dia sebelum nikah itu sudah banyak berbuat maksiat yang nanti akan menyengsarakan kita. Karena salah menikah itu lebih parah daripada nggak nikah-nikah. Saya sering bilang begitu. Nah, lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena banyak yang nanya, Ustadz, saya punya temen nih. Saya punya temen, dia pacaran. Tapi dia happy-happy aja tuh. Duitnya banyak, lalu kemudian anaknya banyak, lalu kemudian dia seolah nggak punya masalah. Ada lagi yang bilang, itu artis-artis gimana? Yang dia pacaran, yang dia nunjukin kemaksiatan. Ketika pacaran, pacarnya berlebih, kacau balau. Terus setelah dia nikah, ternyata happy-happy aja tuh Ustadz. Dia punya mobil banyak, dia punya rumah luas, dia pergi ke luar negeri terus, dia punya anak-anak dan segala macamnya. Pokoknya hidupnya tuh happy. Berarti orang pacaran bisa dong mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita coba akan bahas melalui dua hal. Pertama, teman-teman sekalian, ada satu salah pikir lagi. Ini perlu saya jelaskan juga karena ini penting banget kalau kita membahas tentang kemaksiatan atau kita membahas tentang hal-hal buruk yang kita lakukan. Karena banyak amal-amal atau hal-hal buruk yang kita lakukan itu sangat berhubungan dengan asalnya, akarnya, yaitu adalah pola pikir yang salah. Nah, pola pikir yang sering kali salah pada kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin merasa bahwasanya yang namanya kebaikan itu senantiasa dikaitkan dengan materi. Nah, jadi dengan materi, dengan uang, dengan popularitas, dengan apalagi dengan banyaknya anak, dengan ya semuanya lah. Pokoknya ukurannya adalah ukuran materi, ukuran fisik. Nah, jadi banyak orang yang mengaitkan seperti itu, dan sebaliknya orang-orang itu salah pikirnya mengaitkan bahwasanya segala sesuatu yang bersifat tidak materi atau sesuatu yang bersifat kontra materi itu dikaitkan dengan azab, dikaitkan dengan Allah itu nggak suka, Allah itu kayak mengazab, Allah itu kayak menghukum. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah cara pandang yang salah. Pertama saya mau bahas tentang ini dulu, tentang apa standar keberhasilan. Kalau standar keberhasilan itu kita standarkan dengan materi, maka ini akan membawa pola pikir seperti akan membawa pada amal-amal yang nantinya akan salah. Karena kita nanti akan melihat bahwasanya orang-orang yang
punya dunia, orang-orang mereka itu mudah dalam urusan dunia, mereka adalah orang sukses. Mereka berarti diridhoi Allah. Sementara kalau ada orang-orang yang dia tidak mudah dalam dunia, bahkan cenderung sulit, dia miskin, dia nggak punya uang, ini cenderung dia tuh kayak dimurkai oleh Allah. Makanya kan kadang-kadang kalau ada orang, ada temen ngomong sama temennya yang lain, eh, gue ini nih dompet gue hilang. Terus ada orang yang lain, mungkin lu kurang amal kali. Nah itu seolah-olah mengaitkan dompet hilang dengan orang itu kurang amal, kurang berbuat kebaikan. Jadi seolah-olah Allah murka ketika dompet dia hilang. Atau ketika ada orang miskin, dia bilang, wah doa ini berarti doanya nggak diterima. Atau misalnya ketika ada orang sedekah, dia nggak tambah kaya, dibilang sedekahnya nggak diterima. Ketika dia tambah kaya setelah sedekah, oh berarti ini sedekahnya diterima, buktinya dilipat gandakan. Nggak selalu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi hal pertama, salah pikir yang perlu kita jelaskan adalah tidak selalu ketika kita berbicara tentang masalah materi, maka materi itu tidak selalu menjadi standar, tidak selalu menjadi sebuah tanda bahwasanya Allah itu ridho. Karena kalau seandainya materi kita jadikan standar pada keridhaan Allah atau pada seseorang itu mendapatkan kebaikan, maka Rasulullah Muhammad itu gagal. Gitu ya. Padahal tidak mungkin Rasulullah Muhammad itu gagal. Tapi ternyata kalau kita lihat, kalau kita balik lagi menstandarkan keberhasilan, menstandarkan ridho Allah, menstandarkan bahwa Allah itu senang sama kita dengan materi, maka kita bisa berkesimpulan bahwa Rasulullah itu gagal. Karena kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang bertabur materi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bermewah-mewahan. Bahkan beliau senantiasa berdoa dengan doa yang mungkin teman-teman sekalian belum mengetahui, atau kalau sudah mengetahui itu agak sulit mempraktekkan. Karena saya juga masih agak khawatir dengan doa ini. Kenapa? Karena Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, hidupkan aku dengan orang-orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku di yaumil kiamah dengan orang miskin sedekat ini. Jadi seperti jari, jadi dekat banget. Jadi Rasulullah itu pernah berdoa untuk dihidupkan dalam keadaan miskin, dimatikan dalam keadaan miskin, dan dikembalikan ketika yaumil kiamah dihidupkan lagi dalam keadaan miskin. Nah, agak sulit ini ya doanya ya. Kalau teman-teman sudah pro imannya, ini doanya kayak begitu. Jadi malah minta miskin. Karena miskin itu ternyata bukan standar bahwa Rasulullah itu gagal. Bahwasanya miskin itu bukan standar bahwa orang tuh dimuliakan Allah juga. Bahwa kaya bukan standar bahwa orang tuh dimuliakan Allah. Buktinya apa? Satu waktu ketika masanya Khalifah Umar bin Khattab, kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab itu melakukan banyak sekali penaklukan, banyak sekali futuhat, dan akhirnya ketika beliau banyak melakukan futuhat, beliau juga mendapatkan banyak ghanimah. Maka pada saat itu Muawiyah, gubernur Syam, itu membawakan kepada beliau ghanimah. Amr bin As, gubernur Mesir, itu membawakan juga pada beliau ghanimah. Sehingga ditumpuklah emas yang sangat banyak sekali, lantakan emas itu ditumpukkan di depan Umar bin Khattab. Lalu kemudian mutiara dan batu-batu permata serta batu-batu berharga semuanya ditumpukkan, perak segala macam, termasuk gajah-gajah yang nggak pernah dilihat oleh orang-orang Arab pada saat itu. Semua ghanimah itu ditampakkan di depan Umar bin Khattab. Lalu kemudian Muawiyah dan Amr bin As itu berkata kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, selamat, karena Allah telah membukakan kepada engkau hal-hal yang tidak pernah dibukakan sebelumnya. Jadi pengen muji lah, wah ini Khalifah kamu keren banget nih, sekarang ini dibukakan kepada kamu nih harta-harta banyak, lalu kemudian ghanimah yang tidak pernah dibukakan pada orang-orang sebelum engkau. Ini kebaikan-kebaikan yang sangat besar, ini mereka katakan. Maka pada saat itu ketika melihat lantakan emas, melihat tumpukan emas itu yang banyaknya minta ampun, ya wajar aja. Bayangin aja, Persia ngumpulin harta benda dunia itu selama 1200 tahun. Ketika Islam menutup peradaban Persia, maka seluruh ghanimah itu, harta-harta Persia yang dikumpulkan itu semua di depan matanya Umar bin Khattab. Bayangin aja, Mesir juga sama, semua di depan Umar bin Khattab. Lalu kemudian ketika Umar melihat itu, Umar menangis. Umar menangis dengan kata-kata tadi, bahwasanya kebaikan dibuka kepada engkau
sebelumnya tidak ada dibuka kepada mereka. Ini kebaikan yang dibuka kepada engkau. Umar menangis. Kenapa? Lalu kemudian dia berkata pada Muawiyah dan Amr bin As. Dia bilang begini, dusta kamu bohong. Kenapa? Karena Umar bin Khattab berkata, kamu dusta. Karena kalau harta benda ini, seluruh emas, perak, dan perbendaharaan semuanya itu, kalau ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, maka harusnya ini diberikan oleh Allah kepada dua orang sebelum saya. Yang dua orang sebelum saya ini sudah jelas sekali tanpa ada perdebatan orang yang lebih baik daripada saya. Kalau harta ini adalah sesuatu yang baik, maka itu sudah diberikan pada dua orang sebelum saya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata Abu Bakar dan Rasulullah tidak dibukakan harta-harta sebanyak itu. Bahkan Abu Bakar yang sangat kaya pun dia menggunakan seluruh hartanya untuk kemaslahatan agama sampai kemudian tidak menyisakan apapun buat keluarganya kecuali ketika ditanya apa kamu sisakan bagi keluargamu? Allah dan Rasul. Artinya Abu Bakar juga tidak bergelimang harta. Hartanya banyak tapi dia tidak bergelimang harta. Dia punya harta yang banyak tapi dia senantiasa menggunakan itu di jalan agama. Artinya kalau seandainya harta itu dijadikan sebagai standar bahwasanya orang itu berhasil atau tidak berhasil, bahwasanya orang itu diridhoi oleh Allah atau tidak diridhoi oleh Allah, bahwasanya orang itu dimuliakan atau tidak dimuliakan, maka Rasulullah SAW itu termasuk yang gagal, termasuk yang tidak diridhoi dong atau tidak dimuliakan Allah dong. Ternyata kan tidak. Maka ini tercermin daripada ucapannya Umar bin Khattab. Kalau seandainya ini adalah perkara yang baik, maka harusnya dikasih kepada dua orang sebelum saya. Yang jelas mereka kebaikannya melebihi saya. Yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka artinya kita harus tahu bahwa tidak berkorelasi antara orang itu kaya dengan ridho Allah atau orang itu miskin dengan Allah itu murka. Nggak ada. Karena kadang-kadang ketika Allah memuliakan seorang hamba, Allah memuliakannya dengan kemiskinan. Kadang-kadang Allah menghinakan seorang hamba, Allah menghinakannya dengan kekayaannya. Jadi contoh misalnya Fir'aun itu kaya dan Allah menghinakan dia karena kekayaannya. Korun dan juga sama, Haman itu juga sama. Mereka semua memiliki dunia dan mereka dihinakan karena kekayaannya. Karena kekayaannya itu menyesatkan mereka dan menghalangi mereka daripada taat kepada Allah. Kalau kita berbicara kafir Quraisy juga sama. Ketika kita berbicara tentang Abu Lahab, gitu kan ya, kita berbicara tentang misalnya Abu Lahab lalu Abu Jahal misalnya. Mereka adalah orang-orang terpandang. Al-Akhnas bin Syarik, lalu kemudian kita berbicara tentang Walid bin Mughirah misalnya. Semuanya adalah orang-orang kayanya ya kaya nggak masuk akal, kaya nggak ngotak gitu maksudnya. Tapi mereka tidak dijadikan mulia karena kekayaannya itu, tapi mereka justru terhina karena kekayaannya karena mereka tertipu dengan dunia. Karena mereka merasa bahwasanya mereka itu mulia karena nasabnya, mereka mulia karena hartanya, mereka mulia karena ya ini privilege yang mereka punya sebagai orang kafir Quraisy. Nah ternyata Allah memuliakan Bilal walaupun Bilal nggak punya harta, walaupun Bilal seorang budak. Allah memuliakan Rasulullah Muhammad SAW walaupun ternyata Rasulullah juga tidak punya harta sebanyak Walid bin Mughirah misalnya. Nah artinya kita harus tahu yang pertama bahwa kita tidak bisa mengatakan loh kok dia maksiat tapi dia ternyata hidupnya sukses. Sukses di dunia atau sukses dalam pandangan manusia belum tentu ridho Allah. Belum tentu Allah itu senang. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Bahwasanya kalau kita bicara tentang kesuksesan, kita bicara tentang ada orang yang nggak kerudungan tapi ternyata hidupnya masih happy. Dia pacaran tapi setelah dia menikah ternyata dia hidupnya baik-baik saja menurut kita. Gitu kan ya. Bahwasanya dia bermaksiat kepada Allah, bandar judi tapi ternyata dia justru punya anak banyak. Dia justru kemudian bisa pergi ke luar negeri, padahal dia maksiat. Dia koruptor, tapi ternyata hidupnya masih bahagia. Dia suka nipu, tapi hidupnya ternyata hebat, sukses, dan segala macam. Nggak bisa begitu, karena kesuksesan dunia itu tidak menandakan keridhaan Allah atau tidak menandakan kemurkaan Allah. Sebaliknya, kadang-kadang kalau ada orang tua juga sama. Orang tua ngelihat anaknya belajar agama, lalu anaknya ternyata nggak dapat kerja setelah lulus kuliah. Lalu orang tuanya bilang, untuk apa kamu belajar agama? Ternyata percuma kan, Tuhan nggak nolong kamu kan. Buktinya sekarang kamu miskin. Buktinya sekarang kamu nggak punya apa-apa. Lihat tuh kakakmu.
dia nggak pernah ke masjid, dia nggak pernah sholat, tapi ternyata dia bisa bantu keluargamu, itu lebih bermanfaat dia daripada kamu, gitu kan ya. Nah, balik lagi, kita tidak menstandarkan antara kemiskinan dengan Allah tidak ridho, atau kita masih nggak punya, lantas Allah seolah-olah tidak menjawab doa-doa kita. Nggak begitu konsepnya. Konsepnya adalah ketika kita berbicara tentang Allah ridho, itu Allah ridho karena memang kita berbuat sesuatu yang taat kepada Dia. Maka ketika Allah ridho dengan kita, Dia pasti akan memberikan rasa bahagia di dalam hati kita. Nanti kita bahas tentang bahagia ya. Tapi yang jelas adalah taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Jadi bukan pada duniawinya, tapi pada aktivitasnya, apakah diridhoi oleh Allah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, teman-teman harus tahu bahwasanya bentuk penyiksaan yang paling berat atau bentuk azab yang paling berat daripada Allah kepada seorang hamba itu bukan ketika seorang hamba mendapatkan musibah, bukan ketika seorang hamba ditegur dengan hukuman daripada Allah, bukan. Karena memang ada hukuman daripada Allah berupa misalnya azab, bencana, misalnya alam. Bencana alam itu bisa jadi hukuman daripada Allah. Bahwasanya kita mendapatkan musibah bisa jadi teguran daripada Allah. Bisa jadi. Tapi ini bukan azab yang paling berat. Bukan sebuah hukuman yang paling berat daripada Allah. Hukuman yang paling berat daripada Allah disepakati oleh para ulama adalah hamba itu dicuekin oleh Allah. Itu hukuman yang paling berat. Makanya kita nggak usah bicara Allah. Kita bicara manusia aja. Kalau manusia itu sudah nggak suka sama seseorang, dia masih marah, itu Anda masih untung. Dia masih marahin Anda, berarti dia masih perhatian sama Anda. Ada seorang ibu marahin anaknya, berarti ibu itu masih sayang sama anaknya. Dia masih peduli sama anaknya, dia masih mau anaknya berubah. Ketika seseorang itu masih komen, masih dia kemudian menunjukkan bahwa dia tuh nggak suka, masih mau untuk ngomel, masih mau untuk marah, Anda beruntung, berarti Anda masih ada harapan. Berarti Anda masih bagus. Nah, itu ketika Anda masih dimarahin. Tapi kalau ibu kita sudah diam, bapak kita sudah diam, guru kita sudah nggak peduli, guru kita sudah diam, ini Anda harus berpikir. Kenapa? Karena bisa jadi ini adalah hukuman yang paling berat. Hukuman yang paling berat itu dicuekin. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Allah itu kalau sudah memberikan hambanya sebuah hukuman yang sangat berat, itu di dunia dicuekin, di akhirat dicuekin, nggak diperhatiin sama sekali. Saya ambil contoh lagi. Saya sebagai orang yang menikah itu pasti pernah marahan sama istri, ya kan ya. Mungkin teman-teman yang sekarang sudah menikah juga pasti pernah marahan sama istri. Dan ketika marahan sama istri, itu kalau misalnya saya masih ngomel, berarti itu masih kesalahannya masih biasa. Kalau saya masih ngomel, saya masih ngomong, saya masih marah, itu kesalahannya biasa. Tapi kalau seandainya saya sudah marahnya agak serius, itu biasanya Ummu Alil akan bilang begini, Abi, lihat Umi dong, gitu kan ya. Terus apakah mau saya ngelihat dia? Nggak mau lah. Nah, kenapa orang lagi marah, gitu kan ya? Orang yang lagi marah itu tandanya adalah dia nggak mau ngelihat wajah orang yang dia marah sama dia itu. Dia nggak mau, dia akan nggak mau saya, gitu kan ya, saya nggak mau lihat. Kenapa? Karena saya lagi marah, saya lagi nggak ridho, gitu maksudnya. Jadi kalau saya masih mau ngelihat wajahnya Ummu Alila, dia tahu bahwa saya nggak marah serius. Tapi kalau mungkin saya marahnya udah mulai serius, saya nggak mau lihat wajahnya. Jadi Ummu Alila, lihat dong wajah. Nggak, belum. Kenapa? Karena saya belum ridho. Karena kita nggak akan mau menghadapkan wajah kita kepada orang yang kita nggak ridho. Allah pun juga sama, kira-kira seperti itu. Jadi makanya Allah kemudian sampaikan di dalam Al-Quran, ketika Allah itu marah kepada seorang hamba, Allah tidak akan mau melihat dia. Allah akan biarin dia. Kalau bahasa Palembang ditalak ke tuh, wah, udah serah gitu kan ya. Itu kalau hukuman paling berat. Maka hukuman paling berat pada seorang hamba adalah apabila ketika seorang hamba melakukan maksiat, terus-menerus melakukan maksiat, dia tidak ada bertaubat apapun kepada Allah dan hidupnya baik-baik saja. Itu justru Anda harus lebih khawatir daripada masih Allah tegur. Gitu loh maksudnya. Itu sama aja kayak suami masih bilang, ini nggak boleh Umi, harusnya kayak gini, jangan kayak gini dong. Ini harusnya nggak boleh, ngomong kayak gini nggak betul, harusnya ngomongnya kayak gini. Ini masih bagus. Tapi kalau sudah benar-benar didiemin, gitu kan ya, benar-benar nggak peduli, ini azab paling berat. Dan benar bagi seorang jangankan seorang hamba kepada Allah ya,
Saya secara pribadi aja kalau ibu saya sudah kayak gitu, saya udah mulai deg-degan tuh. Diajak ngobrol nggak mau, gitu kan ya. Diajak makan nggak mau, gitu kan ya. Diajak ngobrol mungkin nggak peduli dan segala macam. Nah ini adalah bentuk daripada siksaan. Maka hati-hati ketika ada orang yang sudah bermaksiat, pacarankah dia, buka auratkah dia, tapi karirnya baik-baik saja. Lalu kemudian keluarganya baik-baik saja kelihatannya. Lalu kemudian maisyahnya baik-baik saja kelihatannya. Famous, pergi ke luar negeri dan segala, kelihatannya happy-happy aja. Hati-hati, ini dalam Islam namanya istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj adalah Allah menumpuk-numpuk, membiarkan dia agar dia menumpuk-numpuk kemaksiatannya agar ketika dibalasnya sekali langsung. Apakah kemudian ini adalah bentuk bahwa Allah itu kayak nggak kasih sayang? Masa Allah tuh nggak maha pemaaf? Allah tuh maha pemaaf. Cuman kitanya yang nggak ngerti, gitu maksudnya. Allah tuh ngasih kesempatan tuh banyak dan nggak terbatas. Kalau dia berpaling kepada Allah, kalau dia bertaubat, mau balik lagi pada Allah, Allah pasti akan terima, pasti. Problemnya adalah ketika ada orang yang dia merasa bahwa dia baik-baik saja. Ketika melakukan maksiat, maka dia merasa bahwa ya udah, berarti aku akan lanjut terus. Dia merasa bahwasanya baik-baik saja. Kita melihat dia baik-baik saja, padahal itu bentuk daripada murkanya Allah. Itu bentuk daripada istidraj. Itu bentuk daripada sebuah hal yang tidak Allah ridhoi. Maka di dalam buku ini kita juga kasih tahu bahwasanya kalau seandainya ada orang misalnya baik-baik saja ketika berpacaran, nah ini dalam buku ini teman-teman bisa baca nih. Kalau orang membuka aurat merasa baik-baik saja, nah ini teman-teman harus tahu nih. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi Allah tidak ridho bahwasanya mereka itu dibiarkan melakukan dosa. Saya nggak ada masalah kok. Pacaran tuh demi kebaikan. Apa yang saya salah? Saya tetap berhaji, bahkan saya ajak saya ajak calon saya umroh, gitu kan ya. Kita di sana sama-sama untuk mencoba meraih ridho Allah, gitu kan ya. Bertaaruf secara syariah, satu hotel, gitu kan ya. Gak ada masalah. Ada orang bilang, ya aku juga minum minuman keras dan aku nggak merasa ada problem dalam minuman keras. Ah ini hati-hati. Ada orang pacaran, kemudian dia belum melihat hasilnya. Ada orang minum khamar, dia belum melihat hasilnya. Ada orang buka aurat dan merasa baik-baik saja. Hati-hati, bahwasanya itu adalah bentuk murkanya Allah yang lebih besar. Ingat teman-teman sekalian, dimarahin itu masih lebih bagus daripada didiemin. Ingat teman-teman sekalian, ditegur oleh Allah itu masih lebih bagus daripada dia dibiarin melakukan kemaksiatan dan dia merasa it's fine. Ini baik-baik aja. Tahu nggak teman-teman kayak kodok yang kerebus? Ada penelitian bagaimana caranya ngerebus kodok tapi kodoknya nggak loncat. Nggak usah dicoba di rumah ya. Ini cuma penelitian aja. Bukan penelitian, tes gitu kan ya. Ada orang ngetes bagaimana ngerebus kodok supaya dia nggak loncat. Lah kalau kita rebus dulu airnya sampai panas, lalu kemudian kita lemparin kodoknya pasti lari. Kodoknya pasti loncat. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah air yang panas. Tapi ternyata caranya adalah menurut orang-orang ini, ya ini para motivator bilang ya, bagaimana ngerebus kodok tapi dia nggak loncat? Buat dia terbiasa, buat dia seolah-olah nggak menyadari bahwa ada perubahan besar, bahwasanya perubahannya dikit-dikit aja. Nah itu namanya istidraj. Nah, jadi kodoknya ditaruh dulu di air yang dingin, di panci. Nah dia merasa fine, baik-baik aja. Wah hidup saya fine-fine aja tuh, kata si kodok, gitu kan ya. Hidupku baik-baik aja, nggak ada masalah, kata si kodok, happy, gitu kan ya. Ini dingin, nggak ada problem. Lalu kemudian dihidupin apinya, maka airnya memanas sedikit demi sedikit dan dia masih merasa fine. Aku nggak ada masalah lah, karena perubahannya nggak drastis. Ini namanya istidraj, bertambah-tambah, berderajat-derajat. Nah itu istidraj. Nah setelah kemudian kodok ini kemudian ternyata tanpa dia merasa sudah mendidih airnya dan dia sudah mati. Nah ini jangan sampai terjadi pada kita istidraj itu. Maka jangan sampai kita merasa nyaman ketika kita melakukan maksiat atau kita membenarkan orang. Ketika kita berbicara tentang kemaksiatan, kita membenarkan seolah-olah orang ini tidak ada masalah ketika dia bermaksiat kepada Allah. Padahal dia bermasalah, hanya dia belum paham. Makanya yang kita perlu tahu itu adalah mana yang maksiat, mana yang tidak. Jangan-jangan kita selama ini melakukan maksiat tapi kita nggak sadar. Jangan-jangan selama ini kita melakukan suatu kemaksiatan tapi kita merasa oke-oke aja. Karena kita nggak pernah belajar mana yang maksiat dan mana yang nggak maksiat. Mana yang pahala, mana yang dosa. Kesimpulannya teman-teman sekalian, teman-teman bisa baca di buku ini. Di Udah Putusin Aja kita ceritain bahwasanya setiap kemaksiatan pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau Allah masih peduli sama orang itu.
Setiap kemaksiatan akan ditunjukin kesalahannya oleh Allah apa dan apa sulitnya. Maka setiap maksiat pasti berujung sengsara. Dan di buku ini, di buku Yuk Berhijab juga sama kita jelasin bahwasanya ketika ada orang yang bermaksiat kepada Allah, dia mungkin nggak sadar, dia mungkin menganggap bahwa tutup aurat itu adalah perkara yang sangat ringan, perkara yang sangat remeh, tapi dia meremehkan perkara-perkara yang justru perkara besar. Kenapa? Karena menutup aurat ini adalah bagian yang sangat diremehkan oleh perempuan, tapi justru bisa jadi menjadi stream dosanya yang tidak berhenti-henti. Kalau ini streamnya akan berhenti sebentar lagi, tapi kalau misalnya stream maksiat itu bisa jadi nggak akan berhenti. Maka orang yang terbaik adalah yang mengetahui, yaitu adalah orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Membuka pintu kebaikan sehingga yang lain bisa masuk melalui pintu kebaikan itu namanya pahala jariah. Dan dia menutup pintu keburukan sehingga orang tidak bisa masuk ke situ. Nah, dia menutup dosa jariah. Dan buka aurat itu termasuk dosa jariah. Menyontohkan segala sesuatu yang buruk termasuk pacaran itu juga termasuk adalah dosa jariah. Apalagi kalau Anda seorang influencer, apalagi kalau Anda seorang yang ditiru oleh orang. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan menjadi sebuah manfaat dan mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan bagi teman-teman sekalian yang ada di platform manapun yang live ini. Dan kita akan coba mudah-mudahan setiap waktunya kita bisa rutin untuk live menyapa teman-teman sekalian, khususnya membahas pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan yang isinya banyak salah pola pikir. Nah, hari ini kita membahas tentang salah pola pikir tentang orang maksiat kok masih sukses. Jawabannya saya simpulkan, yang pertama adalah karena kita salah pikir bahwasanya kesuksesan itu tanda bahwa Allah ridho, dan tidak sukses di dunia, tidak punya materi di dunia itu tanda kalau Allah murka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya azab Allah yang paling besar itu ketika Allah nyuekin hambanya. Jangan sampai kita dicuekin Allah, dibiarkan melakukan maksiat seolah-olah kita tidak ada problem, lalu kita diistidrojkan dosa-dosa kita. Kita kemudian ditambah-tambahkan dosa-dosa kita tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, dan akhirnya kita dibalas sekali balas, dan Allah tidak lagi mau untuk memperhatikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk buku-buku yang tadi sudah kita promokan, teman-teman bisa dapat di bukusip.com, dan juga teman-teman bisa kemudian dapetin di platform-platform ini, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.